Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Vanisha, NIM 1910605003. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan review dari salah satu aplikasi mobile, yaitu aplikasi Rungo. Temukan rute jogging terbaik dengan aplikasi Rungo. Nah, jogging kan telah lama menjadi pilihan banyak orang sebagai salah satu olahraga untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana olahraga-olahraga lainnya yang berfungsi atau bermanfaat untuk mengurangi risiko penyakit serta efektif dalam meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita sering berolahraga atau ada olahraga itu, aktivitas kita sehari-hari itu bakal produktif gitu. Nah, di era yang serba teknologi ini, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya untuk membantu kita jogging. Nah, apa itu aplikasi Rungo? Aplikasi Rungo merupakan aplikasi yang tepat untuk menemukan rute jogging dan sangat cocok untuk kita yang ingin menemukan atau membuat track sendiri. Nah, Rungo memiliki rute terbaik untuk jogging yang ditenagai oleh navigasi suara. Artinya, kita dapat jogging tanpa perlu khawatir terganggu karena melihat peta di ponsel kita. Karena isyarat audio akan membantu kita mengetahui statistik kita berjogging. Jadi, isyarat audio akan mengarahkan kita ke arah mana kita harus belok, ke arah mana kita harus melanjutkan jogging gitu. Aplikasi Rungo ini dapat digunakan bagi pengguna iPhone maupun Android. Dan aplikasi ini bisa diunduh serta digunakan secara gratis. Nah, aplikasi Rungo mempunyai kelebihan beberapa fitur yang sangat membantu kita. Nah, fitur apa saja yang tersedia? Yang pertama itu ada perpustakaan rute lari. Terus ada voice navigation, terus ada routes, ada bekerja offline sekali route download. Ini artinya kalau misalnya kita udah mendownload rutenya, kita bisa mematikan data. Terus ada fitur melacak dan log runs kita. Terus ada waktu, jarak, elevation, dan kalori statistik. Terus ada umpan balik, ucapan jarak, dan kecepatan. Nah, mari kita lihat fitur yang pertama, yaitu fitur perpustakaan rute lari. Nah, perpustakaan rute lari ini adalah fitur yang menyediakan catatan lari harian kita, mingguan, bahkan bulanan kita bakal tersimpan di logbook. Jadi, catatan lari harian, mingguan, bahkan bulanan kita tuh akan tersimpan di logbook. Riwayat olahraga yang tersimpan di logbook itu bisa ngebantu kita untuk evaluasi diri, baik itu membandingkan atau memeriksa jarak kecepatan kita. Canggihnya lagi, logbook ini tersedia untuk riwayat mingguan dan bulanan. Jadi nggak cuma riwayat rute lari atau riwayat lari kita hari ini aja, tapi riwayat rute lari kita selama seminggu atau riwayat lari kita selama sebulan itu masih akan tersimpan di logbook. Jadi sehingga sangat membantu kita untuk melihat riwayat lari kita. Misalnya kita nih ingin melihat riwayat lari kita selama sebulan atau seminggu, kita bisa melihatnya di logbook. Jadi pada pilihan all yang kita bisa lihat di gambar, kita bisa melihat keseluruhan riwayat jogging yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan. Nah, selanjutnya ada fitur voice navigation. Jadi navigasi suara akan menuntun kita ketika kita mulai berolahraga. Jadi voice navigation ini caranya itu dengan menghidupkan navigasi suara. Kita dapat mengatur jarak di mana aplikasi yang berjalan akan berbicara ketika kita harus belok, ketika kita harus lurus gitu. Jadi kemudian kita bisa memilih opsi pada aplikasi yang akan membacakan nama jalan atau enggak gitu. Jadi maksudnya kita bisa milih nanti agar navigasi suara ini juga membacakan nama jalan yang kita lalui, atau kita
cuma ingin diarahkan belok kanan, belok kiri, atau lurus aja. Terus fitur ini kalau di Apple Watch itu akan bergetar. Jadi fitur navigasinya itu mode getar. Itu berfungsi untuk membantu orang-orang dengan masalah pendengaran. Jadi kan kalau orang-orang dengan masalah pendengaran bisa merasakan getarannya aja, itu artinya apa gitu, belok kanan atau belok kiri gitu. Terus bagi pengguna biasa yang tidak mengalami masalah pendengaran, jadi ini membantu bagi orang-orang yang menyetel volume handphonenya itu rendah, jadi atau dengan getaran gitu. Nah, selanjutnya itu ada fitur route. Nah, fitur ini menyediakan rute lari yang bisa kita pilih, atau kita bisa membuat rute kita sendiri, yang mana rute tersebut akan tersimpan di My Route seperti yang bisa kita lihat di gambar di samping ini. Nah, aplikasi ini merupakan pembuat rute yang kuat dan dapat disesuaikan. Jadi kita bisa nyesuaiin sesuai keinginan kita, rute yang mana yang kita inginkan gitu. Kita bisa buat rute sendiri. Itu maksudnya dari aplikasi ini bisa disesuaikan. Nah, seperti pada gambar kita bisa lihat itu adalah rute-rute yang disediakan oleh aplikasi yang bisa kita pilih. Kita bisa milih salah satu rute yang tersedia, atau kita bisa membuat rute baru dan menyimpan rute yang baru saja kita jalankan. Jadi kalau kita udah menjalankan satu rute tersebut bisa kita simpan. Terus setiap pilihan rute yang tersedia sudah tercantum pula jarak dan satuan kilometernya. Jadi kita bisa milih kira-kira hari ini mau joggingnya 2 km aja. Nah, kita bisa milih rute yang kira-kira 2 km itu. Nah, kita dapat memilih jarak yang akan kita tempuh juga. Kalau misalnya nggak ada jarak yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita bisa buat rute sendiri dengan jarak yang kita inginkan gitu. Untuk memulai menggunakan rute yang kita buat, kita bisa menentukan dari mana kita harus mulai joggingnya dan gimana kita akan mengakhiri joggingnya. Jadi kalau mau buat rute sendiri, yang perlu kita lakuin tuh cuma menentukan di mana titik kita mau mulai jogging sama titik akhir kita stop joggingnya. Terus pada verified itu bakal tercantum jika nggak ada rute terdekat yang ada misalnya, dan akan biasanya sih akan nyaranin kita untuk buat rute sendiri kalau misalnya nggak ada rute terdekat gitu. Dan rute yang sudah kita gunakan itu atau rute yang udah kita buat tuh bisa kita simpan di My Route. Jadi bagi kita yang ingin menggunakan rute yang sama di hari jogging berikutnya, kita bisa langsung memilih di menu My Route. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi di rute-rute yang udah tersedia, tapi kita bisa langsung ke My Route gitu. Jadi ini sangat membantu menghemat waktu kita untuk memilih rute kan. Nah, selanjutnya itu bekerja offline sekali rute download. Ini maksudnya apabila kita sudah download rutenya, selanjutnya kita bisa melihat rute di Find Route. Nah, nanti apabila kita udah mendownload rutenya, kita bisa menggunakan rute dengan mematikan data. Jadi ketika jogging tuh nggak harus menggunakan data karena rutenya itu udah kita download. Selanjutnya yaitu fitur waktu, jarak, elevation, dan kalori statistik. Nah, ini masuknya nih gimana? Jadi fitur ini bisa melacak kecepatan keseluruhan kita dan juga melacak statistik lari kita seperti waktu, kecepatan, jarak, dan ketinggian. Ketinggian di sini maksudnya mungkin kita ada naik-naik bukit atau apa gitu. Sehingga kita dapat mengetahui berapa lama waktu yang kita habiskan untuk jogging hari ini. Jadi keakuratan Rungo itu menjadi salah satu kelebihan aplikasi ini.
Nah, jadi kita tadi udah menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Rungo. Nah, ini untuk tambahan info, versi Rungo terbaru itu yaitu versi 2.41. Terus rute terverifikasi dan dikuratori dibangun oleh Rungo dan grup lari lokal bersertifikat. Jadi rutenya itu emang udah terverifikasi. Nah, untuk penjelasannya lebih lanjut itu, kenapa sih ada versi-versi? Nah, kan sudah sewajarnya jika suatu aplikasi ada pembaharuan atau versi yang baru, yang mana tujuannya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada versi-versi sebelumnya dan menanggapi komentar pengguna terkait hambatan ketika menggunakan aplikasi. Aplikasi Rungo ini udah banyak mengalami pembaharuan juga dari beberapa tahun terakhir. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi Rungo. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.